Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina Fadila. Saya dari kelas PJKR 2A angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku Aswaja ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jawab adalah ada dua. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara i'tibari, sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya adalah ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Misalnya, zat Allah bersifat wahdaniyah, esa atau tunggal. Sebenarnya esa ini tidak ada wujudnya. Yang ada hanyalah zat Allah. Esa ini ditetapkan bagi Allah agar manusia tidak membayangkan di dalam pikirannya bahwa zat Allah banyak. Andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak dapat melihat sifat wahdaniyah Allah, sebab memang sifat itu tidak ada dalam kenyataan atau di luar pikiran manusia. Wujudun fil kharij, berbeda dengan sifat ilmu bagi Allah. Andaikan hati manusia dibuka oleh Allah, manusia akan dapat melihat sifat ilmu Allah, karena sifat ilmu ini ada wujudnya dalam kenyataan. Karena sifat salbiyah adalah i'tibari, maka sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat-sifat ini. Karena penetapan sifat ini tidak berdampak ta'addudul qudama, sebagaimana akan kami jelaskan dalam pembahasan aliran Mu'tazilah. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu sifat salbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu A. Qidam, dahulu tanpa permulaan. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan, maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk, dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah senantiasa wujud tanpa didahului apapun. Lawan dari sifat qadim adalah hadis baru. Al-Imam Al-Sanusi mendefinisikan qidam adalah al-qidamu salabul qadamis sabiki alal wujud. Qidam adalah menindakkan adam ketidakadaan yang mendahului wujud. Kok kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana, kehancuran. Di antara dalil
akali sifat qidam adalah seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis baru. Dan selanjutnya adalah tentang ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat manawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah saat banyak dampaknya. Untuk menghindari risiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Hal ini perlu menulis ungkapan, sebab penulis seringkali menerima pertanyaan dari mahasiswa mengapa sifat ma'ani dan maknawiyah harus ditetapkan bagi Allah. Padahal apabila yang satu ditetapkan, maka secara otomatis akal memahami yang lain juga ditetapkan. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, maka sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini, sebab jika sifat ini ditetapkan maka akan berkonsekuensi ta'addudul qudama. Ada lebih dari satu perkara yang kadim. Pembahasan tentang ta'addudul qudama akan kami jelaskan secara panjang lebar dalam penjelasan terkait aliran Mu'tazilah. Apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi sesuatu yang disifati, maka secara otomatis akan menetapkan hukum padanya. Misalnya, apabila sifat ma'ani sama maha mendengar, kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an. Allah adalah zat yang maha melihat. Dan soal selanjutnya adalah mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Dan jawabannya adalah sifat wajib 20 adalah ummahat al-sifat, sifat induk. Yang kami maksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada sifat-sifat di atas. Misalnya dalam Asmaul Husna disebutkan sifat Khaliq, pencipta. Apabila kita menetapkan sifat Khaliq untuk Allah, maka secara otomatis kita menetapkan sifat Qudrah, kuasa bagi Allah, sebab tidak mungkin dapat menciptakan jika Allah tidak kuasa. Secara otomatis juga kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah, sebab tidak mungkin menciptakan jika tidak mempunyai ilmu atau bodoh. Secara otomatis pula kita tetapkan sifat iradah, berkehendak, dan hayat, hidup bagi Allah, sebab tidak mungkin menciptakan kalau Allah tidak berkehendak dan tidak hidup. Begitu pula seterusnya. Misalnya lagi dalam Asmaul Husna terdapat sifat Ar-Raqib yang maha mengawasi. Tentu tidak akan dapat mengawasi kalau tidak mempunyai sifat sama mendengar, basar, melihat, hayat, hidup, dan seterusnya. Maka apabila kita tetapkan sifat Al-Raqib bagi Allah, maka secara otomatis kita tetapkan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ke-20 sifat tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah
sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri. Misalnya sifat wujud. Sifat wujud ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Sifat wujud tidak menunjukkan selain dari zat yang ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari, sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan, sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Yang kedua, sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Hal ini perlu menulis ungkapan sebab menulis seringkali menerima pertanyaan dari mahasiswa mengapa sifat ma'ani dan ma'nawiyah harus ditetapkan bagi Allah. Padahal apabila yang satu ditetapkan, maka secara otomatis akal memahami yang lain juga ditetapkan. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya apabila sifat qudrah kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiran zat yang kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Dan hanya ini yang saya jelaskan dari beberapa soal yang sudah saya jawab. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.